yang tahu apa itu kalimat aktif atau kalimat pasif? Ya, kalau kalimat pasif? Kalau kalimat aktif itu berarti subjeknya yang menjadi pelaku utamanya. Kalau kalimat pasif, objek yang ada di depannya ya, yang jadi subjeknya di depannya. Coba pembelajaran kali ini Ibu menerangkan tentang kalimat aktif dan pasif supaya kalian tahu perbedaan kalimat aktif dan kalimat pasif. Coba kita lihat video yang Ibu tanyakan. Kalimat pasif dan kalimat aktif. Yang pertama, Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu tindakan. Subjek itu adalah orang atau benda yang melakukan pekerjaan dalam kalimat. Contohnya, Ani membaca buku. Nah, Ani ini adalah subjek yang melakukan tindakan. Tindakannya itu membaca. sedang melakukan tindakan membaca. Tindakan ciri-cirinya kalimat aktif. Yang pertama, Subjek melakukan tindakan. Kata kerja dalam bentuk aktif misalnya membaca, menulis, dan bermain. Untuk umumnya subjek, kata kerja, dan objek. bermain. Lalu struktur umumnya adalah subjek, kata kerja, Objek dan ini. ditambah dengan objek. Contoh, Nah, ini contoh kalimat aktif. Fian Pian bermain sepak bola. Nah, Pian ini adalah subjek. subjek yang sedang Jadi yang melakukan tindakan bermain. Pian ini adalah subjek. Terus contoh selanjutnya, ibu memasak nasi goreng. Nah, ibu ini adalah subjeknya dan melakukan tindakannya ini memasak. tindakan yang dilakukan adalah sedang memasak nasi goreng. Ini kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya menerima tindakan. Jadi subjeknya bukan yang melakukan, tapi yang dikenai tindakan tersebut. Beda ya, kalimat aktif dan kalimat pasif. Tindakan. Nah, ciri-cirinya subjek mengalami tindakan dan kata kerjanya bentuk pasif yang menggunakan kata kerja satu di atau ter. Nah, ini kata kerjanya di atau ter, diikuti oleh kata kerja dasar. Struktur umumnya subjek, objek lama, kata kerja atau yang pasif ini ditambah oleh karena Nah, ini oleh karena pelaku utama subjek yang lama. subjek lamanya. Contoh kalimatnya, coba bandingkan sama yang tadi kalimat aktif. Disiram Tanaman disiram oleh Caca. Tanaman itu adalah subjeknya yang mengalami tindakannya disiram. Terus memiliki kata kerja bentuk pasif yaitu disiram. Nah, tanaman ini adalah subjek dari tindakannya disiram ini. Tanaman disiram. Tindakan itu kan disiram. Tanaman disiram. tanaman merupakan subjek dari tindakan disiram. Jadi tanaman Subjek ya, ada tindakan disiram. Jadi bukan yang menyiram. Kalau yang menyiram nanti jadinya objek. Tapi kalau disiram, Kalau menyiram itu kan jadi objek, kalau disiram jadi sumber subjek tindakannya. Nah, ini perbedaannya ke kalian. Perbedaan kalimat aktif dan pasif. subjeknya Ini kalimat aktif subjeknya melakukan tindakan, sedangkan kalimat pasif mengalami tindakan. Nah, ini kata kerjanya bentuk aktif membaca, menulis, bentuk pasifnya dibaca atau ditulis data. Ini awalnya kalau pasifnya di sama dibaca, ditulis. baca, menulis, Nah, fokusnya ini kalimat aktif, fokusnya pelaku pasif, untuk pelaku tindakan. kerjanya. Kalau kalimat pasif, objeknya yang dikenai tindakan. Nah, penggunaannya kalau kalimat aktif lebih sering digunakan dalam bahasa sehari-hari. Jangannya Sedangkan kalimat pasif lebih sering
objek. Lalu aspek Coba ya, bandingkan mana kalimat aktif dan mana kalimat pasif. Ini bisa dilihat perbedaannya. Bisa nggak? Coba ini kalimat aktif melakukan tindakan, ini mengalami tindakan, terus ini kata kerjanya. Terima kasih adik-adik sudah belajar bersama kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini Mengerti apa yang dijelaskan? Coba siapa yang bisa? Contohnya ibu mengasih soal. Contohnya ya ini. Ibu pergi ke pasar membeli buah. Coba siapa yang bisa membuat kalimat pasifnya? Coba siapa yang bisa? Ini kalimat aktif, ini buat menjadi kalimat pasif. Betul tidak? Ini jawaban Khaira. Coba sekarang contoh kedua. Ayah mencuci mobil di garasi. Coba laki-laki sekarang ini ke depan. Siapa yang mau? Tadi perempuan sudah, sekarang laki-laki. Nah, ini dibuat menjadi kalimat pasif. Oke, siapa yang mau? Masa kalah sama perempuan? Oke? Kalah sama perempuan. Masa? Betul tidak jawaban Hansa? Coba ada yang mau ditanyakan tentang kalimat aktif dan kalimat pasif? Sekarang coba tadi yang ibu bagikan SKPD diisi. Coba ibu mau tahu seberapa jauh kalian paham tentang kalimat aktif dan kalimat pasif? Yang tadi SKPD diisi. Kalau nggak cukup dijawab. Kalau bisa dibandingkan ya kalimat aktif sama kalimat pasif. Kalau kalimat aktif subjeknya di depan, kalau kalimat pasif objeknya yang di depan. Kemudian
Yang nomor satunya aja. Betul, mambut yo. Saya mau bertanya depan. Ya begitu. Satu. Ya, tepuk tangan buat Aira. Sudah ke depan, mulai ke depan. Nah. Hai. Banyak teman mau. Ya. Ya, tepuk tangan buat Jahit. Yang depan lagi. Gerak aja ke depan. Ya, tepuk tangan buat Khaira. Ya, semua ini. Oh, kita coba. Coba duduk kembali yang rapi, duduk kembali yang rapi. Coba duduk kembali. Coba, yang mau tanya kembali apa perbedaan kalimat aktif dan kalimat pasif? Coba siapa yang tahu? Perbedaan kalimat aktif dan kalimat pasif apa yang tahu? Siapa yang tahu? Kalau aktif, subjeknya di depan. Kalau pasif, berarti apanya di depan? Objeknya. Jadi kalian harus bisa membedakan ya, mana kalimat aktif dan mana kalimat pasif. Coba ibu mau tanya sekali lagi. Ibu mau kasih pertanyaan. Rina membeli jeruk di pasar. Siapa yang bisa memberikan kalimat pasif? Coba, bisa. Ya, jeruk dibeli Rina di pasar. Terus Aira membeli melon di warung. Siapa yang bisa? Yanti. Aira. Jadi, ya. Mati ya semuanya tentang kalimat pasif dan aktif. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Ya. Baik, pelajaran hari ini cukupkan sekian. Semoga kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.